jumlah investor yang kita lihat 4,2 juta yang ada sekarang, itu sekitar 1% itu yang merupakan investor institusi. Sisanya itu retail, bahkan di bawah dari 1%. Jadi retail ini memang sangat mendominasi sekali. Bahkan kita juga bisa lihat direfleksikan dalam jumlah transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, baik secara frekuensi, volume ya bisa dilihat luar biasa. Nah, fenomena ini ya merupakan gambaran yang jelas ya untuk tren peningkatannya gitu. Nah ini kembali saya sampaikan merupakan tantangan buat kita. Ya. Pak Urip, dari total 5 juta investor tadi yang disampaikan untuk proyeksi di pertengahan tahun ini millennials-nya kalau proyeksi Anda ini berapa persen? Saat ini milenial itu yang di bawah umur 30 tahun itu sudah 56% dari jumlah investor. Yang umurnya di bawah 30 tahun. Apabila kita lihat dari umur 30 ke 40 itu sekitar 22%. Jadi total sekitar 77-78%. Kalau kita lihat peningkatan hal ini, saya kok yakin angkanya akan semakin mendominasi, meningkat ke atas secara percentage pertumbuhan dari investor ini. Mungkin angkanya bisa di atas 80%-an pastinya ya Mbak ya. Kita lihat dari ini. Dari pertumbuhan dari data yang sudah ada gitu. Baik, Pak Urip, lalu dengan bertambahnya jumlah investor milenial ini, apa yang diharapkan dari regulator untuk mungkin membuat regulasi yang lebih mudah dipahami oleh generasi milenial? Saya rasa kalau regulasi itu kan memang sudah merupakan satu bahasa baku ya. Gitu. Apakah mungkin peraturannya akan lebih memudahkan seperti adanya beberapa terobosan-terobosan. Ada merupakan juga salah satu tanggung jawab kami untuk investor protection gitu ya. Dari beberapa case yang ada juga bagaimana peningkatan investor protection dalam hal ini menambah trust atau kepercayaan di pasar modal Indonesia. Ini artinya kalau kita bicara kesempatan dari peraturan untuk pengembangan baik itu produk, baik itu layanan, baik itu hal-hal lain yang kita tahu ada sekarang securities crowdfunding, itu juga keberpihakan dari pasar modal kepada UKM contohnya. Kemudian melibatkan fintech yang ada guna distribution channel penyebaran daripada investor itu bisa lebih baik ke depan. Jadi dilihat dari hal ini sebenarnya yang merupakan satu kesinambungan ya, dalam arti tadi pertanyaannya kan apakah nanti ke depan akan ada hal-hal yang lebih memudahkan untuk hal ini. Saya rasa mungkin bahasanya lebih transparan, lebih mudah gitu ya. Kepemilikan itu bisa dilihat oleh investor, kemudian adanya perlindungan investor yang kami termasuk juga dengan pengawasan yang ada, karena ini merupakan amanah yang ada di Undang-Undang Pasar Modal. Itu pasar modal itu diharapkan menjadi alternatif bagi investor untuk menginvestasikan dananya maupun alternatif bagi para dunia usaha untuk mencari pendanaannya.